Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, jadi Masya Allah ya, itu dalilnya bagus. Itu termasuk salah satu dalil untuk berlemah lembut. Apalagi kalau kita lihat itu perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun berucap lemah lembut kepada siapa? Kepada Fir'aun. Iya, orang yang sangat zalim dan banyak membunuh. Tapi yang menjadi masalah dia punya posisi sebagai seorang raja. Ya. Jadi itu asalnya begitu. Dan asal ini yang berlaku di dalam syariat kita berlemah lembut. Tapi bukan artinya tidak boleh berucap tegas sama sekali ya. Sebab di ayat lain ternyata Nabi Musa alaihissalam uh, ketika Fir'aun berkata wa inni la'adhunnuka ya Musa masfura. Maka Nabi Musa menjawab, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu mathbura. Itu kan bahasa tegas itu. Ya, jadi saya melihat kamu Firaun ini masbura. Ya, orang yang terputus perkaramu. Orang itu kan bahasa bahasa keras. Nah, itu kata para ulama, memang ayat di surat Toha itu asalnya berlemah lembut. Tapi ketika berdakwah ada posisi yang memang keadaan mengharuskan tegas. Nah, Nabi Musa pun mengucapkannya. Jadi itu memang hikmah. Hikmah itu artinya bukan artinya lemah lembut terus. Bukan hikmah juga artinya selalu keras terus ya. Tapi hikmah itu wada'u syai' fi mawadhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang disebut dengan hikmah. Iya. Ya kalau terkait dengan apa namanya, ada yang melakukan kesalahan, kemudian ditegur, bagaimana uslub penegurnya itu manajemen sebenarnya. Jadi kalau yang penting tadi kan di posisinya dua, dia menegakkan keadilan, kemudian dia menunaikan amanah. Nah, keadilan itu cakupannya luas sekali, termasuk di dalam hal ini. Bagaimana seorang itu meletakkan sesuatu pada tempatnya masing-masing, pada hal yang mencocokinya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang beliau marah kepada sebagian sahabatnya, ya, sampai kadang beliau mengangkat suaranya dengan suara yang paling tinggi, dan kadang beliau marah sampai memerah muka beliau. Tapi di kebanyakan keadaan beliau menegur para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan teguran lemah lembut, padahal yang memperbaikinya dan seterusnya. Tapi maksudnya posisi-posisi itu ada di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mau dilihat dari asal, hukum asalnya seorang itu berlemah lembut, itu hukum asal. Iya. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum birrifq, fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syan." Hendaknya kalian berlemah lembut. Lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali akan membuat sesuatu itu menjadi zain, menjadi indah, bagus. Dan tidaklah lemah lembut ini dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat sesuatu ini menjadi syait. Syait itu artinya menjadi buruk, tidak bagus. Iya, tidak elok penampilannya. Jadi itu dua hal harus diperhatikan, bahwa lemah lembut itu sikap asal. Dan hal yang kedua, antara lemah lembut dan tegas itu ditempatkan sesuai dengan dasar keadilan dan sesuai dengan dasar amanah itu. Ya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala. Ya baik. Barakallahu fikum. Jadi sebenarnya pendidikan itu memang ada kelasnya ya. Jadi berbicara kepada anak yang masih kecil
Rasulullah kan lihat itu bahasa-bahasa pesan-pesan Nabi pada sahabat-sahabat muda yang meriwayatkan hadis yang mereka hafal semenjak kecilnya. Nah, itu Nabi berbicara kepada mereka itu pada tingkatan yang bisa dipahami oleh akal mereka. Ya, padahal yang mencocoki mereka. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu pernah bercerita bahwa beliau diperintah oleh Nabi untuk ke rumah Muawiyah radhiyallahu anhu, manggil Muawiyah. Tapi Ibnu Abbas karena saya masih kecil kan, beliau malah main-main gitu. Begitu diperintah lagi oleh Nabi, Ibnu Abbas malah sembunyi di belakang pintu. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah kembali Ibnu Abbas, dipukul punggungnya, baru beliau jalan pergi ke rumah Muawiyah memanggil. Ya maksudnya Rasulullah itu memang di segala keadaan lembut sama anak kecil. Ketemu anak kecil yang sedang bermain dengan burungnya, ditanya, ya Aba Numair, apa Alan Nugair. Nah, itu kan bahasa ya dipakai. Sampai dari hadis itu, ya Aba Numair, apa Alan Nugair, itu ada yang bikin satu risalah khusus dari para imam, menerangkan fawaid dari hadis itu, banyaknya manfaat yang banyak dari hadis tersebut. Ya mungkin kapan-kapan bisa dibahas itu ya di risalah-risalah unik sebenarnya. Tapi bagus juga untuk di ranah pendidikan ya, untuk melihat bagaimana Nabi berbicara kepada anak-anak. Iya. Tapi maksudnya keadaannya itu perlu fikih kan. Jadi ada orang-orang yang ahli menyampaikan seperti itu. Iya. Mungkin untuk anak kecil sebagian hal dia tidak perlu terlalu banyak pegang ilmu orang yang menyampaikannya. Iya. Nah itu Mu'afa ibn Imran itu rahimahullah, beliau dari rawi-rawi hadis. Tapi masih banyak orang yang lebih berilmu dari beliau. Tapi subhanallah pernah ada anak kecil bermain. Mainan anak itu masuk di majelis Mu'afa bin Imran. Maka Mu'afa bin Imran berkata, kamu kayaknya saya kenal ayah kamu. Bukankah ayahmu itu Fulan bin Fulan? Kata anak ini, ya benar. Itu ayah saya. Kata Mu'afa bin Imran, ayah kamu itu teman kami, ahli hadis. Kamu anaknya tidak cocok kamu seperti ini. Anak ini pulang ke rumahnya. Cuma bilang saja, kamu ini tidak cocok seperti ini. Harusnya kamu ikut jejak ayahmu. Ya. Ini kalimat masuk di hati anak ini. Pulang ke rumahnya. Dia bilang ke ibunya. Dia ceritakan kejadiannya. Kata ibunya, benar. Dia itu kawan ayahmu. Kalau ibunya dipakai pakaian rapi, pakaian orang yang pergi belajar, maka datanglah dia pada Mu'afa bin Imran bawa lauha untuk menulis. Kata Mu'afa bin Imran, tulis. Hadis yang pertama disampaikan luar biasa ya, mencocoki anak kecil. Dibawakan sanadnya, pakai sanad ya, dari bulan dari Ummu Darda. Ya beda dengan kita ya. Saya tulis sanad ini dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Hadisnya asar lagi dari seorang tabi'iyah. Ummu Darda ini istri Abu Darda. Itu sudah dikenal di buku-buku hadis. Abu Darda kan punya dua istri. Ada Ummu Darda al-Kubra dan ada Sugra. Yang tua itu sahabat. Yang muda itu tabi'iyah. Tapi yang tua itu tidak ada riwayatnya sama sekali. Yang ada riwayat cuma yang muda. Berarti dia tabi'iyah. Jadi Ummu Darda berkata, kepada berpesan, utlubul ilma sigaran wa ta'malu bihi kibaran fa inna likulli hasilin mazara. Ringkas sekali. Tuntutlah ilmu semenjak kamu masih kecil, amalkan ketika kamu sudah besar, karena setiap orang akan menuai hasil dari apa yang dia tanam. Ya. Maka ini menjadi riwayat yang paling pertama dihafal oleh anak ini. Ya. Itu kan dari para salaf itu
jago di dalam mendidik mereka, pas memberikan pedoman-pedomannya. Nah, jadi sebenarnya ada hal-hal tertentu. Kadang kalau saya ngajarin anak kecil, mungkin saya nggak cocok. Sebab saya biasanya ngajarin pelajaran-pelajaran, saya mensyarah buku-buku besar. Ya, kadang saya masuk menjelaskan kepada kecil, saya juga perlu mungkin pikir lama dulu saya untuk bikin metode yang cocok untuk anak kecil. Sebab saya tidak terlalu banyak menekuni di situ. Ya, terlalu banyak menekuni. Tapi mungkin ada yang lain lebih bagus dari saya. Ya, di dalam hal tersebut. Mungkin dia tahu beberapa hal, tapi cara menyampaikannya paling pas untuk anak kecil. Ya, jadi itu kan metode sebenarnya. Nah, metode ini itu ada dasar-dasarnya. Cuma memang praktek-prakteknya itu berbeda antara orang kepada orang yang lain. Nah, sama di misalnya untuk orang yang sudah di kelas kita ya, ada senior school di sini. Masya Allah ya. Ini program bagus ya, termasuk salah satu program unggulan di dinas ini. Ya, ini untuk orang-orang yang sudah berumur. Ya. Karena kadang subhanallah yang paling berarti di dalam hidup ini gimana orang itu di akhir umurnya harusnya dia lebih bagus lagi. Banyak hal yang dia kerjakan. Malah di akhir umurnya banyak belajar. Supaya kalau meninggal pun bisa husnul khatimah dengan belajar itu sebagai penuntut ilmu. Nah, itu kan luar biasa sebenarnya. Makanya itu hal-hal yang besar ya, kita harusnya bersemangat. Nah, itu dari perkara-perkara yang baik untuk kita. Iya. Jadi itu perlu di penjelasannya untuk metode dan seterusnya. Itu ada pembahasan-pembahasan lebih khusus. Dan itu tidak ada jawaban tertentu ya, tapi dilihat apa kurikulumnya, apa yang mau diajarkan. Dari situ mungkin bisa dipikirkan bagaimana cara dan metode yang bagusnya. Ya wallahu ta'ala. Sebenarnya di bab ta'lim itu kan diberi ketentuan tentang bolehnya perempuan itu hadir di majelis ilmu atau mendengarkan dari ilmu atau ada interaksi pembicaraan pada hal yang ada maslahat, tapi dengan syarat di belakang hijab, di belakang piring. Nah, itu ayat muhkam di surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Kalau kalian bertanya kepada mereka, meminta kepada mereka sesuatu, maka minta atau tanyalah dari belakang tirai, dari belakang hijab. Jadi sepanjang itu terpenuhi, itu tirai, hijab, maka pada dasarnya syah untuk ta'lim. Perempuan, laki-laki dari kalangan sahabat bertanya kepada Aisyah, banyak hal bertanya kepada istri-istri Nabi. Ya. Dari para tabi'in, malah banyakkan periwayat hadis dari para perempuan sahabiat itu adalah tabi'in, bukan tabi'iyat, tapi lagi-lagi dari kalangan tabi'in. Nah, itu murid-murid populernya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Ya. Lebih banyak laki-laki. Mereka semua belajar dari Aisyah di mana? Itu dengar langsung, tapi Aisyah dari belakang tirai. Ya, pada hal yang seperti itu di posisi pendidikan itu dibolehkan. Dibolehkan. Hanya saja memang fitnah, itu namanya fitnah, itu adalah hal yang harusnya dihindari. Ya, apalagi kalau seorang merasa khawatir akan dirinya di dalam hal itu. Jadi itu bisa dibuat peraturannya mungkin di di proses pengajaran, bahwa dalam satu kelas misalnya kalau gurunya laki-laki, yang perempuan, itu paling minimal misalnya pesertanya ada 3 orang. Ya, kalau misalnya hanya berdua, mungkin kelasnya diundur untuk di waktu mendatang. Nah, itu bisa dibuat seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada fitnah di dalam hal tersebut, dan juga
tidak ada masalah, maka itu bisa dijalankan. Jadi itu sebenarnya kondisional ya, tidak ada duit tertentu. Tapi kalau seorang ingin menghindarinya, maka itu lebih bagus. Nah, mungkin kalau dipasang peraturan yang lebih menghindari, lebih menjaga, mungkin itu akan lebih baik, insya Allah. Ya Allah Ta'ala.